Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Quatlin tidak menyangka dirinya dan 12 suhengnya dipecundangi dengan mudahnya oleh Pat Yu Kai Ong. Bagaimana nasib Quatlin selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Diperkosa, dihina, diejek. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, dalam keadaan lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Dalam keadaan setengah sadar, rebah terlentang tak mampu bergerak. Hanya matanya saja yang mendelik memandang kakek itu. Quatlin melihat kakek itu mengenakan pakaian, menyambar tongkatnya dan tertawa memandang kepadanya yang masih rebah, terlentang dalam keadaan telanjang bulat di atas rumput berdarah. Hahaha, sekarang aku pergi manis. Aku telah puas. Dan kalau kau mau membunuh diri, silakan. Hahaha. Biarpun Quatlin berada dalam keadaan menderita hebat, kehabisan tenaga, hampir mati karena lelah, muak, jijik, malu, marah, dan dendam tercampur aduk menjadi satu dalam benaknya. Namun kebencian yang meluap-luap masih memberinya tenaga untuk berseru. Jahanam! Sekarang aku harus hidup. Aku harus hidup untuk melihat kau mati di tanganku. Kalau sewaktu-waktu kau masih merasa rindu kepadaku, manis, datang saja ke Hong San. Sampai jumpa. Kakek itu lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Quatlin yang masih rebah, dan kini wanita yang bernasib malang ini menangis sesegukan. Ia di antara mayat-mayat 12 suhengnya yang sudah mulai membusuk dan berbau. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa badan wanita muda ini. Dia dipaksa, diperkosa, dihina di antara mayat-mayat 12 suhengnya. Bahkan sewaktu keadaan mayat-mayat itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang hampir tak tertahankan, kakek itu masih saja enak-enak mempermainkannya. Benar-benar seorang manusia yang kejam melebihi iblis sendiri. Tiba-tiba Quatlin bangkit serentak, seolah-olah ada tenaga baru memasuki tubuhnya yang menderita nyeri, lelah, dan kelaparan karena selama 3 hari 3 malam dia dipermainkan. Tanpa diberi makan atau minum oleh kakek iblis itu, dia berdiri tegak, telanjang bulat, lalu memandang ke arah semua mayat suhengnya. Dan matanya menjadi liar, keluar suara parau dari mulutnya yang pecah-pecah bibirnya oleh gigitan kakek iblis. Suheng sekalian, dengarlah. Aku, The Quatlin, bersumpah untuk membalaskan kematian suheng sekalian. Satu-satunya tujuan hidupku sekarang hanyalah untuk membalas dendam dan membunuh iblis busuk Pat Yu Kai Ong. Tiba-tiba dia terhuyung mundur memandang wajah tua suheng. Pria inilah sebetulnya yang sudah sejak dahulu mencuri hatinya. Tua suheng, dia menubruk dan berlutut di dekat mayat yang sudah mulai membusuk itu. Jangan berduka, tua suheng. Jangan menangis. Dia berdiri sesugukan. Apa? Aku telanjang. Pakaianmu? Seperti orang gila yang bicara dengan sesosok mayat, Quatlin bertanya. Kemudian dia membuka baju dan celana luar dari mayat yang sudah kaku kejang itu dengan agak susah dan mengenakan pada tubuhnya sendiri. Tentu saja agak kebesaran. Pakaianmu kebesaran, suheng.
Dia memandang wajah mayat tua suhengnya dan tertawa lagi. Nah, begitu. Tertawalah tua suheng. Tertawalah para suheng sekalian. Tertawa dan bergembiralah karena dendam kalian pasti akan kubalaskan. Dia menangis lagi terisak-isak dan dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan tempat mengerikan itu setelah mengambil pedang tua suhengnya. Pedang itu adalah pedang pusaka terbaik di antara pedang ke-13 orang pendekar Bu Tongpai itu. Sebatang pedang pemberian ketua Bung Tongpai sendiri, pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setangkai bunga bui merah. Maka pedang itu diberi nama Ang Bui Kiam atau pedang bunga bui merah. Dia terhuyung-huyung, pergi tak tentu tujuan, asal menggerakkan kedua kaki melangkah saja. Langkah yang kecil-kecil dan terhuyung-huyung karena tubuhnya masih terasa lelah, lapar dan sakit semua. Kadang-kadang terdengar dia terisak menangis, kemudian terkekeh geli, sehingga kalau ada orang yang bertemu dengan wanita yang bibirnya pecah-pecah, mukanya penuh debu dan air mata, matanya membengkak dan merah, rambutnya riap-riapan, dan pakaiannya terlalu besar, ini tentu orang itu akan merasa seram, mengira bahwa setidaknya dia adalah seorang wanita gila. Dugaan ini memang tidak meleset terlalu jauh. Penderitaan lahir batin yang melanda diri Kuat Lin membuat wanita malang ini tidak kuat menahan hingga terjadi perubahan pada ingatannya. Pada hari yang sama, ketika Capsa Sin Hiap roboh di tangan kakek iblis Pat Yiu Kai Ong di kaki pegunungan Jeng Huasan, terjadi pula peristiwa hebat di bagian lain dari pegunungan itu. Kalau Capsa Sin Hiap roboh di daerah timur pegunungan, maka di daerah barat terjadi pula peristiwa yang hampir sama. Sungguh pun sifatnya berbeda. Pada pagi hari itu, seorang wanita berjalan seorang diri mendaki lereng pertama dari pegunungan Jeng Huasan sebelah barat. Wanita itu memasuki hutan dengan wajah berseri dan harus diakui bahwa wajah cantik manis sekali. Mempunyai daya tarik yang kuat. Sungguh pun usianya sudah 40 tahun. Tidak ada keriput mengganggu kulit mukanya yang putih halus. Mulutnya yang agak lebar itu mempunyai bibir yang senantiasa menantang dan seolah-olah buah masak yang sudah pecah. Akan tetapi, kalau orang yang memperhatikan matanya, mata yang jernih dan bersinar tajam, maka hati yang kagum akan kecantikannya tentu akan berubah menjadi ragu-ragu, curiga, dan ngeri. Karena sepasang mata itu tidak pernah atau jarang sekali berkedip. Mata itu terbuka terus seperti mata boneka. Siapakah wanita itu? Semakin menarik dan bikin penasaran saja kisah ini. Simak terus dengan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.